lu terima nggak dengan kekurangan gue? Betul. Jadi ceritanya manusia kan punya kekurangan anjir. Manusia tuh punya kekurangan cuy. Ya jelas lah. Dan wanita harus tahu itu. Ya kan? Kalau nggak tahu nanti kan beli kucing dalam karung nih. Betul. Nggak ada perfect man cuy. Ingat tuh nggak ada Tidak perfect man. ada Tidak manusia ada yang perfect boy. sempurna. Perfect man nggak ada. Nah lagu Pilih Aku menceritakan bahwa gue punya kekurangan. Terima dong. Ya gitu loh. Terima dong gue jadi pacar lo, gue jadi pasangan lo gitu. Jadi kita mengalah untuk menang. Pilih Aku adalah lagu mengalah untuk menang. Berarti ini single hitsnya ya? Enggak juga anjir. Enggak juga. Karena lagu Sensei. Oh. Nanti singlenya gue cek gue aja deh. Aku nantikan Sensei bikin lagu untuk boyband. Untuk boyband. Kamu lagi. 3, 2, 1 go. Welcome back with Sensei Euphoria. In this music playground, kita show lagi bersama siapa lu? Angga. Yang kuat dong semangatnya. Angga. Yang merdu dong. Angga. 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 Angga lagi kaku. Jadi dia lagi pertama kali podcast kayaknya ya. Betul. Sensei akan bikin dia menemukan rahasia terpendamnya selama ini. Oke. Angga siapkan mentalmu Angga. Sensei nggak mau banyak bacot. Oke? Oke, siap. Angga lu ngapain di sini? Yang jelas Lu ngapain di sini? di sini ya. Ini perform, jamming. Tujuannya kalau saya pribadi sih di sini tadi saya nge-recall, which is ini teman-teman SMA dulu yang sudah 17 tahun emang nggak pernah berkecimpung di dunia musik, akhirnya bisa kita kumpulkan lagi ya sebagai anjang sana lah, seperti itu. Jadi kamu kayak Trump gitu? Apa itu? Presiden Trump gitu, ngumpulin NATO. Ngumpulin, betul. Ini mau menyiapkan mau perang kita? Nuklir. Iya ini kayaknya keturunannya. Mukamu kayak artis loh. Nah, artis siapa itu? Sal pribadi. Sal pribadi. Ini sal umum ini. Sal umum. Private sal ya. Oke. Jadi, kamu kesini kan dalam rangka mengumpulkan komunitas ya? Ya. Ada nggak kesusahan-kesusahan gitu? Ada. Cuman ini, sorry ya, bukan cuman maksudku, teman-teman kan emang sudah berbagai profesi. Oh, berbagai profesi. Ternyata ada yang assassin itu. Betul, ada yang jungler, ada yang mage, banyak kayak gitu ya. Jadi maksudnya teman-teman kan emang punya pekerjaan masing-masing. Jadi kan tadi menyempatkan waktunya itu yang agak susah gitu. Namamu aslinya siapa? Namanya Angga. Cuman orang sini, orang Uling itu manggilnya Ambon. Ambon. Jadi mirip orang apa kah? Mirip orang Ambon. Mirip Sal pribadi. Sal pribadi lagi. Oke. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Ya, Namek. Planet Namek. Buset. Dia sudah mulai ketularan genre euforia ya. Jadi udah lama dia cari obat ini. Cari obat nanti. Oke. Banyak apotekan. Lanjut. Ada yang ditanya lah? Tentu saja. Apa? Anda kan profesinya masing-masing kan? Nah, jadi profesi mempengaruhi komunitas? Enggak. Musik itu kan sekedar penyaluran hobi ini. Penyaluran hobi. Klimaks ya? Klimaks sampai terus ya. Hanya musik yang bisa ngecrot halal. Halal. Positif vibe ya. Yes. Jadi adrenalin, dopamin itu lu bisa dapat dari music. Betul? Absolutely right. Ini kenapa Anda mesem-mesem diajak podcast Anda mau ya? Anda nanti ketagihan, tenang saja. Oke lanjut. Jadi Siloman ini apa? Aduh, kalau Siloman kan ini dari teman-teman yang komunitas ya. Kalau saya sebenarnya ini saya dari jauh loh, dari Kediri loh tadi. Oh, dari Kediri. Anda dari Kediri ke sini? Dari Kediri ke sini tadi sore. Terbang pakai Satria. Oke. Jadi gimana? Apanya? Ke Kediri ke sini. Demi musik. Demi Pandim dong. Betul. Ini gue support sekali sama Pandim ya. Dia man of culture ya. Man of culture, man of the match, MVP hari ini. MVP lah pokoknya dia kan. Lu kalau ngelempar dadu mungkin nggak dapet. Betul. Terus kamu player sebagai apa ini? Tadi saya sebagai drummer. Lanjut. Kesan-kesan jadi drummernya apa? Asik sih. Drummer itu kan apa ya? Kita tuh kayak susah payah ya. Kayak meluapkan energi gitu. Jadi misalkan di luar kita ada trouble atau kok pemikirannya overthinking, di sini wadahnya. Kayak mukul koruptor gitu. Ya, mau mukul koruptor, mukul sensor ya.
Oke. Terus. Ya intinya asik lah ngedrum itu, ya kan kita nggak mikirin chord ya, udah pusing saya nggak metronom lah ya, metronom metronom hidup lah saya ya. cuman memberikan ketukan kepada teman-teman, walaupun ini tadi kan sebenarnya kan which is kita nggak ada latihan sama sekali, nggak ada latihan sama kumpul sekali. langsung main kumpul langsung main, dapat ilham berarti, betul, main wahyu, dapat pencerahan, main wahyu. Jadi musik itu kalau sudah mengakar jadi kayak ilham itu ya, kayak ilham. Semuanya terjadi secara spontan. Betul sekali. Terus tadi berapa lagu yang itu? Tadi sempat bawa berapa ya? Kurang lebih kayaknya sekitar 5 laguan. 5 lagu, dan itu hanya kita mengulas musik yang sudah pernah kita mainkan beberapa puluh tahun yang lalu. Rewind ya? Ya. Jadi untuk lagu yang sekarang sih jujur nggak pernah ngulik, jadi memang nggak terlalu relate gitu. Kenzi lu bisa marah sama dia aja. Karena dia nggak mau ngulik. Sorry. Ini apa namanya, alerginya musisi? Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak. Kalau terkait musik semua genre pun saya suka. Berarti genre dangdut suka ya? Pun suka. Yang Mane tadi nyanyiin juga suka. Fox ya? Iya. Suka. Sebenarnya dia tuh suka, cuma dia kucing-kucingan aja sebenarnya. Cuman kan kita harus waktu mengkolaborate sama teman-teman nih, sudah belajar lagu tersebut apa belum gitu. Ternyata itu masalahnya, kompak nggak ya? Kompak nggak. Jadi di band tuh kompaknya dulu yang penting. Kompak nomor satu. Skill berapa belakangan kayaknya itu. Yang penting kan sinerginya. Jadi nggak melulu lagu harus up to date. Harusnya sih ya. Harusnya sih ya. Ini nggak tahu kemana gue dukung, dia belok-belok dukung. Nggak apa-apa, kita berjalan aja, liatin dulu aja ya. Jangan pilih kalau dia nyalon ya. Pelin-pelan dia nanti. Oke, coblos nomor 2. Warak. Serangan Fajar. Ups. Kita nggak ke politik. Betul. Karena kita musik ya. Pure musik, no politik. Tapi di musik kita berekspresi bebas. Bebas. Tema-tema musik kan nggak melulu cinta kan? Nggak melulu. Nah, kamu di musik tuh sukanya tema-tema apa? Saya nggak terlalu memperhatikan. Horor itu suka? Lagu horor gitu. Lagu gotik gitu kan, suka. Black metal. Puas. Anjir, Wolverine gitu. Zaklimak bawahnya. Wolverine banget. Sama apa? Vampir. Sama apa? Ya itulah. Jadi dia ini ternyata penganut paham metal. Paham Wolverine ya? Paham Wolverine. Marvel addicted. Thanos. Salam Thanos. Oke. Tadi kan lu main nih, ya kan? Main tuh. Seneng kan? Seneng ya? Pasti. Nah, kita ini kan di musik itu apa sih harapanmu? Ya itu, kalau saya sih nggak ada tujuan ya. Nggak ada tujuan ya. Cuman musik. Nggak pengen jadi artis itu? Kalau dikasih mau. Itu kan ada jalannya masing-masing. Iya, dia kayaknya mau tapi malu. Kalau ada kesempatan ya nggak usah lah. Kerja yang apa kadarnya. Iya. Ya cuma di musik nih apa ya? Hobi, just hobi ya. Kalau diambil ke profesi ya kayak sepertinya sudah banyak kalah sama Gen Z sekarang. Enggak tampan lah ya. Enggak tampan, good looking juga enggak. Mirip Sal pribadi. Sal pribadi ya, ingat. Belum kenalan loh. Oh iya. Sensei Euphoria. Ambon Akapa Madesu. Apa itu? Pemuda masa depan sunya nggak tahu sukses apa suram. Sukses dong. Sukses. Masa kita suram? Cukup pocong aja yang suram anjir. Suram sama serem. Suram dan serem. Itu cukup dipocong aja. Manusia sukses lah. Amin. Nah, sekarang musik sudah kita bahas. Mau bahas apa lagi nih? Terus kemudian udah jam malam nih. Kita tinggal punya 5 menit lagi lah ya. Oke. Kamu mau unek-unek apa? Bebas, kasih waktu lah. Nggak ada unek-unek. Oke, berarti sekarang gue yang mengulik lebih dalam lagi. Oke. Kamu bermusik berapa tahun? Saya bermusik itu SMP SMA. Di era berarti 2005 sampai 2011. 2011. Berarti berapa tahun tuh? 2011. 6 tahun. 6 tahun guys. Udah itu aja.
Jujur, selama itu musik. Dulu sekolah aja. Artis yang paling kamu dulu banyak ya band Indonesia gitu kan banyak seperti Peter Pan. Peter Pan, tahu Peter Pan terus. Itu yang milenial. Jelas. Unju. Aku punya melorot. Celana melorot ya. Sabu Black ID. Black ID itu ungu banget ya. Ungu. Apa gitu. Apalagi ya ST12. ST12 gitu. Kan lagi booming tuh yang baru yang digarap sama Eka Gustiwana sama Fajar tahu nggak yang Indonesian Idol? Masa? Itu. Oh ya itu viral tuh cuy. Yang aku terlihat zaman dulu nggak kayak gitu loh rasaku. Iya. Sekarang jadi keren ya? Karena di aransemen tuh ya. Betul. Berarti sebenarnya lagu tuh tergantung aransemennya. Betul. Nggak ada lagu yang norak sebenarnya. Tergantung aransemennya. Tergantung yang bawa, ya kan? Gitu keren. Kalau yang bawa kamu ya apa lagunya? Nggak tahu. Jadi amburadul kayaknya. Amburadul ya. Indonesia Suram bukan Indonesian Idol ya. Bukan ya. Kalau dia yang bawa jadi Indonesian Suram anjir. Kembali lagi. Aku bergetar. Kembali lagi ke Euphoria. Oh iya. Sensei adalah Euphoria. Jadi Euphoria ini adalah coba jelasin dong Euphoria itu apa? Biar kita saling Oke. Jadi di sesi ini Sensei mau sedikit teaser. Oke. Jadi Euphoria itu sebenarnya dulu itu Sensei itu kan Sensei ini programming ya, basicnya kerjanya programming. Dulu itu waktu zaman startup Tokopedia, ya kan. Jadi Sensei itu ngoding seperti Tokopedia juga, namanya Euphoria. Sebelum ada Tokopedia. Wow. Nah kan. Tapi karena nggak dapat investor kan, terus nama Euphoria itu jadi nama panggilan akhirnya. Euphoria itu. Jadi jargon sekarang ya. Nama yang menempel ya. Terus akhirnya ya udahlah daripada pakai nama sendiri kan. Terlalu apalah namanya. Ya gitu deh. Ya, gitu kan. Kampungan. Nyebutnya kampungan. Norak ya. Terus akhirnya pakai nama beken Sensei Euphoria. Karena Sensei itu sebenarnya karena di programming itu kan suka ngasih course kan dulu itu. Course kasih apa terus pernah kerja sama orang Jepang juga kan. Bikin modul kayak gitu-gitu. Ya, termasuk bikin aplikasi. Jadi apa namanya? Pokoknya dulu di dunia pendidikan lah. Nah, akhirnya Sensei gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah Sensei Euphoria lah gitu ya. Nah, terus Euphoria ini sebenarnya adalah alter ego dari seorang Muhammad Adoki. Nama saya adalah Muhammad Adoki. Muhammad Duki nama aslinya ya. Itu nama aslinya ya. Dan nama panggungnya adalah Euphoria itu adalah alter ego. Jadi manusia itu punya ego. Egonya itu ya kan Sensei manifestasi dengan nama Euphoria. Jadi Euphoria itu sepertinya kamu datang dari planet yang lain. Sangat pribadi lagi ya. Ya, sangat pribadi. Jadi Euphoria itu adalah pikiran kebebasan. Freedom pokoknya. Bebas. Pokoknya. Ya, kalau di Jepang tuh ada anim. Anim itu kan anim. Oke. Gitu kan. Nah, di Indonesia ada Euphoria yang juga tapi di musik. Dame. Kimochi itu kalau kita makan bakso. Kimochi nih. Ada micinnya. Nah, micinnya tuh namanya kimochi. Kimochi. Ya. Yamete gitu. Itu kalau makan micin enak micinnya. Kan? Gitu lah. Ada ekspresi. Ya, ekspresi. Itu seni melampiaskan emosi. Bacot. Oke. Jadi kenapa gua harus ngomong banyak sih? Gak apa-apa ya. Jadi Sensei di musik adalah songwriter. Basic Sensei adalah songwriter. Jadi Sensei Euphoria itu mendalami songwriter. Nulis lagu. Tadi yang dibawain berarti lagunya sendiri? Iya, itu lagu Sensei sendiri. Aku tadi mau dengerin satu album nih. Ya, capek. Kenapa HP-nya baterainya lowbat? Iya, baterainya lowbat. Sangat disayangkan tadi. Sensei lemah dalam performing. Pertama ya nggak hafal lagu sendiri. Terus yang kedua karena itu tadi kan dari pekerjaan coding ya. Kotak kiri kan, pindah ke kotak kanan kan. Itu kan nggak gampang ya. Yes. Kayak joget-joget di depan kamera kayak orang goblok gitu kan.
itu kan bagi entertainer kan wajib kan. Wajib. Tapi di otak sensei itu masih kayak ya apaan sih gitu loh. Jadi kayak ada tolak belakang. Lepasin aja, norak aja gitu. Oh ya. Itu perlu dilatih ternyata, boy. Iya kan? Jadi entertain itu ternyata otak kanan yang bodoh amat itu. Bodoh amat. Kayak menyalurkan aura gitu ya. Zaman sekarang lu nggak boleh malu. Nah, ternyata sensei masih punya rasa malu. Kayak apa ini sensei gue ini? Tapi sensei optimis. Suatu hari sensei tidak punya rasa malu. Oke. Sehingga kalau nyanyi, ya kan, mungkin bisa kayang-kayang gitu. Oke. Susah deh gemuk, nggak bisa kayang. Jadi Gudang Garam Jaya. enggak lah. Enggak, sensei enggak kayak gitu, cuy. Oh, enggak. Okay, Sensei kan yang itu apa namanya? Apa itu? Gangnam Style. Oh, Gangnam Style. Kan gendut kan? Oh, iya. Dia gini, Gangnam Curiga Style. gue sensei ini mau bikin boy band. Boy band. Betul juga. Ada kepikiran. Sebenarnya aku tuh pengen mendalami dunia label. Dunia label, oke. Ya, label musik. Karena sensei kan bisa bikin lagu nih. Sensei tuh pengen nge-grooming. Wah, nge-grooming bahasanya kan negatif begini. Okay. Sensei mau ternaknya, ternak juga jelek. Jawab apa? Sensei mau meningkatkan. Meningkatkan juga terlalu. Apa dong bahasanya, Pak? Ya, pokoknya gini deh. Tahu BTS kan? Ya. Wah, anjir BTS belum. BTS. Contoh kan boleh, contoh kan harus bagus ya. Nah, sensei tuh pengen suatu hari menciptakan lagu yang bisa go internasional. Oke. Dan mereka bisa setenar BTS. Entah VTS, PTS, atau bagaimana? ITS, atau LKS. Behind the scene. Ya. Jadi sensei itu lagunya udah banyak ya sebenarnya. Berapa? Kalau yang udah rilis 1 album, yang mau sensei rilis ada 2 lagi. Kenapa dirilis? Kan pertanyaannya itu. Karena ngapain gitu kan? Maksudnya lagu tuh kalau nggak dirilis kan ya percuma juga dibuat gitu. Betul, Terus sensei juga lagi mendalami genre folk. Okay. Awalnya kan I see. awalnya kan sensei itu western ya. Western. Udah nulis western 2 kan. Tadi kan sudah aku cerita. Tadi udah perform ya. Udah dinyanyikan juga. Udah dinyanyikan. Nah, 2 lagu sudah aku buat yang versi bahasa Inggris kan. Terus temanku bilang, coba bikin folk gitu ya kan, yang enak di gitar gitu loh maksudnya. Kalau western tuh kan cenderung ada DJ-nya gitu kan. Nah, oke lah, gue terima tantangan lu. Nah, akhirnya sensei nulis. Judulnya adalah Petarung Hebat. Dalam bahasa Inggris? Enggak dong, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Enggak ada Fox untuk Indonesia. Okay. Jadi lagunya itu beatnya terinspirasi Ikditaf sedia payung sebelum hujan. Nah, sedia aku. Sedia aku dong. Sedia payung. Sedia aku sebelum hujan itu kan sedih ya? Sedih tapi sedih apa seneng itu? Agak sedikit little bit sad sih. Sedih tapi beatnya happy ya? Happy. Nah, itu. Jadi sensei menerima tantangan itu. Gimana lagu sedih itu, tapi aransemennya melodinya positif. Apa? Minor ya? Mayor. Gimana tuh? Nah, akhirnya sudah selesai. Nanti gua play di sini ya lagu itu. Tapi akapela aja ya, Cid ya. Akapela aja. Tenang aja. Suara sensei wah ya jelek-jelek amat tapi enggak amat jelek gitu ya. Kok jadi aku yang ngulik? Gua ngapain anjir? Ini kan rahasia. Oh iya. Aduh, kesepil dulu. Kesepil dulu harusannya Pol ini. Aduh. Okay. Balik ke siapa tadi nama lu anjir lupa banget. Ambon, panggil aja Ambon. Ambon. Ya sorry Pak Ambon. Bapak. Oke, Adik. Kita kembali ke Bapak aja deh. Karena sensei bosen menceritakan sensei sendiri. Berarti udah sering tayang di ini udah berapa lama anjir? Loh. Udah berapa? Bebas. Berarti 2 sesi ya? 2 sesi. Berarti nanti aku cut jadi 3 sesi. Oke. Kalau penonton bosen salah sendiri. Enggak, ini sekarang gini. Di musik kan? Ini kan sekarang gini ya. Musik itu kan lagi heboh soal perkelahian Ahmad Dhani dengan penyanyi itu. Dalam artian royalti lah. Edisi kedua. Ini ses kedua. Serius nih. Serius nih. Ini kamu kan sebagai musik nih. Kamu tentang hak cipta itu gimana? Yang lagi rame nih. Emang ya gimana ya? Soalnya menciptakan lagu tuh agak gini dong. Notabene kan susah ya. Susah ya? Oh.
apalagi itu kan dari mungkin kegundahan hati, cerita storytellingnya kita, ya kan kayak mungkin kamu bikin lagu kan pasti kan punya referensi, ada effort, ada mungkin dalam mimpi ya kan, betul, ilham tadi betul, kan, betul. nggak mungkin terjadi secara instan kan prosesnya. Terus kalau tiba-tiba orang serta-merta membawakan dan dia nggak menciptakan kan kayaknya gimana gitu loh. Jadi tetap mengurus hak cipta tuh Ya setidaknya izin kan. izin ya. Permitnya itu penting gitu loh. Kayak saya bawakan lagumu, ya aku harus ngomong gitu loh. Ya. Ya Jadi kan? kamu setuju untuk performer itu izin ya? Iya betul. Saya bawa itu kan nanti suatu saat pasti jadi permasalahan ya kan. Misalkan ini saya bawakan mungkin di tempat lain. Kan sekarang media sosial kan sudah merebak lah. Kamu netralin ya? Netral. Terus tiba-tiba kamu lihat di YouTube atau di platform seperti Spotify atau apa kan pasti ini kok bawa karyaku tanpa izin, kayak apa coba reaksinya? Pasti kan minimal marah. tag ya? Minimal tag nama pencipta. Sebelum membawakan setidaknya ngomong dulu. Ngomong dulu ya. Mas kalau masalah royalti kan tergantung tergantung kesepakatan. Kan ada gitu. LMK ada yang lain. Kalau mereka kan mungkin karena royalti karena emang ya lagu itu sudah menghasilkan gitu loh. Iya toh? Betul. Seperti itu kayaknya. Jadi kamu di posisi ini mendukung Ahmad Dhani untuk performing minimal mencantumkan nama ya? Ya sepertinya harus seperti itu. Harus seperti itu ya, izin lah ya. Minimal izin zaman sekarang tuh nge-tag atau ngasih penciptanya siapa gitu. Ya. Atau mention gitu ya. Betul. Oke, jadi kita netral, kita musisi kampung yang netral. Kecuali kayak Anji kalau nggak salah ya. Anji ya? Itu kan pernah kayak statement, silakan bawain laguku. Nah itu kan dia kan dari penciptanya sendiri udah bebas. Oh gitu ya. Silakan kalau mau cover. Kayak ST12 tuh ya. Tuh kayak si Charlie. Aku bergetar. Monggo silakan. Kalau udah ada izin seperti itu ya nggak apa-apa. Nggak apa ya. Jadi yang kayak gitu. Berarti kalau ada pertengkaran antara pencipta dan penyanyi itu menurutmu merusak ekosistem nggak? Iya karena mereka mungkin secara person ini udah terkenal banget ya. Jadi ya setidaknya ya membuat nanti penyanyi-penyanyi yang katakanlah penyanyi kafe kan juga bingung gitu loh. Boleh gak sih bawakan kan seperti itu. Nah kebanyakan kan penyanyi-penyanyi kafe reguleran yang di tempat-tempat ya seperti itu saya sebutkan tadi kan kebanyakan belum punya karya sendiri toh. Ya. Kalau punya karya sendiri kan kebanyakan kan orang belum booming, belum tahu gitu loh. Belum happening, mau nyanyi bareng juga nggak bisa. Betul. Gitu loh, kecuali lagunya mereka yang sudah terkenal kan ya kita bisa sing along gitu loh, sing song bareng gitu loh. Sing bareng ya. Jadi itu ya, jadi sangat diharapkan sekali ya ke kebijaksanaan pencipta. Betul. Dan performer paling enggak komparatif ya. Komparatif. Walaupun ya mungkin kalau kayak kita secara level kita lah ya, mungkin saya mau membawakan lagunya Dewa di level mungkin main di sini aman ya aja. Mungkin aman ya. Soalnya kan mau ku mention pun kan ini siapa lu? Anjir ya. Anjir siapa Sal pribadi. Siapa lu? Kayaknya sih enggak masalah. Enggak salah. Jadi memang kecuali Ahmad Dhani lewat depan ini. Cet ini ya. Kita tarik. Oh, kita tarik. Ngopi dong. Ngapain dibiarin aja anjir lah. Anjay. Okay. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kecuali di RT sini. Nah, betul. Itu berkali-kali di sini. Bukan RT sebelah. Iya. Bukan ya. Jadi kayak gitu. Jadi lika-likunya sebenarnya kita itu melihat ya musisi-musisi besar tuh lagi berantem ya. Tapi kita mendoakan mereka damai lah. Betul. Ya kan? Pasti damai sih. Damai sih. Karena musik itu sifatnya bukan memecah belah, tapi menyatukan. Menyatukan perbedaan. Masalah cuan sebenarnya kayaknya. Iya jelas lah. Iya kan? Cuan lah. Cuan sebenarnya. Anjir gue dapat sedikit coba, padahal gue yang bikin anjir gitu. Iya. Sebenarnya sih itu. Dan ternyata usut sistemnya yang nakal. Sistemnya yang nakal, tidak melakukan transparansi. Yes. Akhirnya 2 kubu ini bertarung. Itulah Planet Plus 62. Iya, Namex. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin pesan saya ya. Mungkin kan musik ini kan event kan dulu kan happening banget ya. Kayak seperti festival, band. Dulu kan ada wadahnya ya. Seperti parade. Kan sekarang ini nggak ada. Jadi kalau musisi-musisi kan kayaknya mereka punya job jadinya kan. Job. Jadi cuman
saya bermusik untuk profesi gitu nggak menjawab. Jadi nggak ada wadah seperti ini. Kalau di sini tadi kan kita tampung tuh musik dari bermacam-macam genre. Dari mulai popang, mulai pop, rock, punk, terus sampai ke arah mungkin arah sedikit little bit jazz. Kan ada di sini. Dan wadahnya tepat sekali. Nanti Sensei bakal banyak nampil. Karena Sensei punya lagu yang harus Sensei tunjukkan pada kalian. Kalian boleh kritik sejelek-jeleknya, atau kalian bisa dukung, atau kalian punya ide misalnya. Ya setidaknya komen positif dong. Iya. Kalau Sensei ini kan orangnya suka yang namanya menerima kritik and saran, ya kan. Namanya musik itu kan, kalau bagi Sensei kan, Sensei bikin musik buat audiens kan. Jadi kalau audiens yang terimanya bagaimana ya bebas aja. Cuma jangan berhenti di kritik. Yuk kasih tahu kegundahan kalian. Misalnya kalian lagi galau, Sensei bikin lagu tentang ini dong Sensei. Sensei suka di challenge. Kayak lagu Pilih Aku itu kan karena gini. Contoh aja ya. Lagu Pilih Aku itu kan nembak cewek PDKT itu kan serba salah ya. Kalau kita ditolak malu, ya kan? Tapi kalau nggak ngambil kesempatan juga sia-sia, rugi kan? Wah ini cewek cantik banget, siapa tahu jodoh gue, ya kan? Tapi kalau kita gasak kan, jatuhnya ditolak. Menyerah sebelum berperang. Caranya bikin lagu. Nah, Pilih Aku tuh sebenarnya gua tuh suka sama lu, ya kan? Pacarmu. Bukan ya? Bukan. Pilih Aku. Oke. Nah, jadi ceritanya tuh gue suka sama lo, gue effort sama lo, ya kan? Gue ceritain, tapi gue ini ada kekurangan. Lo terima nggak dengan kekurangan gue? Betul. Jadi ceritanya, manusia kan punya kekurangan anjir. Manusia tuh punya kekurangan cuy. Ya jelas lah. Dan wanita harus tahu itu. Ya kan? Kalau nggak tahu nanti kan beli kucing dalam karung nih. Betul. Nggak ada perfect man cuy. Ingat tuh, nggak ada perfect man. Tidak ada perfect boy. Perfect man nggak ada. Nah, lagu Pilih Aku menceritakan bahwa gue punya kekurangan, terima dong. Ya, gitu loh. Terima dong gue jadi pacar lo, gue jadi pasangan lo gitu loh. Jadi, kita mengalah untuk menang. Pilih Aku adalah lagu mengalah untuk menang. Berarti ini single hitsnya ya? Enggak juga anjir. Enggak juga. Karena lagu Sensei. Nanti singlenya aku cek aja. Aku nantikan Sensei bikin lagu untuk boyband. Untuk boyband? Kamu lagi. Iya. Percayalah suatu saat pasti ada dari berpuluh-puluh lagu yang diciptakan, pasti ada satu yang meledak. Dar. Sensei tuh jadi rahasia, nanti aja lah. Nanti aja di spill. Oke, kata-kata hari ini sebelum closing. 50.000 kata-kata. Kata-kata ya. Oke. Kalimat hari ini, motivasi kuat hari ini, bacot lah pokoknya. Berbuat baiklah kepada siapapun, walaupun orang yang kamu baikin tidak membaiki sama kamu. Percayalah, suatu saat akan ada orang lain yang pasti akan baik sama lu. Kenapa Sensei ketawa? Kenapa? Apa? Berbaiklah sama orang. Jangan-jangan dia CEO. Nah, iya nggak? Oh, CEO saya. CEO ternyata. Ternyata dia CEO yang menyamar. Saya adalah CEO. Saya adalah CEO dari keluarga Salim. Yang sedang menyamar jadi pengemis. Berhati-hatilah Anda. Bacot. Terima kasih. Terima kasih. Sensei Euphoria. Sensei Euphoria dan Ambon. Sampai jumpa lagi di Music Playground. Lanjut setengah jam.